Gerindra sesumbar bisa kalahkan Andika Perkasa di Jateng maupun Jakarta. Gara-gara mobil listrik Uni Eropa tabu jenderang perang lawan Cina. Deras dukungan untuk Kaisang maju di Pilkada 2024, pilih Jakarta atau Jawa Tengah. Rocky Gerung yakin Prabowo tak akan tanda tangani Kepres IKN. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Andika Perkasa digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Bahkan, Partai Kebangkitan Bangsa berencana akan menduetkan Anies Baswedan dan Andika Perkasa. Partai Gerindra siapkan kader lawan Andika. Berikut informasinya. Gerindra siap melawan siapapun di Pilkada Jawa Tengah 2024, termasuk rencana Andika Perkasa yang dirumorkan bakal diusung PDI Perjuangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku siap berkompetisi dengan partai politik lain di pemilihan kepala daerah. Hal itu disampaikannya usai ditanya tentang Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto bahwa partainya menyiapkan sosok mantan Panglima TNI Jenderal ataupun Andika Perkasa untuk Pilkada Jateng 2024. Andika akan disiapkan PDIP untuk berhadapan dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi yang digadang bakal maju di Pilkada Jateng. Habibur Rahman enggan mengomentari sosok Andika, apalagi jika Andika benar akan diusung oleh PDIP. Gerindra tidak akan mengomentari sosok calon yang diusung oleh partai politik lain, namun lebih baik fokus pada calon yang akan diusung. Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini mengaku partainya belum memastikan dukungan pada Ahmad Lutfi. Menurutnya, belum ada satupun calon resmi yang akan diusung Gerindra pada pilkada tingkat provinsi. Sebelumnya diberitakan Utut Adianto berpandangan Andika Perkasa cocok untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah pada pilkada 2024. Menurut Utut, Andika dengan latar belakangnya sebagai purnawirawan TNI merupakan figur yang tepat untuk bersaing dengan Ahmad Lutfi yang digadang-gadang akan maju pada pilkada Jawa Tengah. Namun Utut menegaskan bahwa wacana mengusung Andika untuk bertarung melawan Lutfi bukan bertujuan untuk mengadu institusi TNI dan Polri. Ia menegaskan jika keduanya maju pada Pilkada 2024, Andika dan Lutfi sama-sama sudah berstatus sebagai warga sipil. Di sisi lain, Andika Perkasa juga berpeluang maju di Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, wacana menduetkan Anies Baswedan dan Andika Perkasa pada pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 adalah sesuatu yang menarik untuk ditindaklanjuti. Adapun Anies adalah mantan gubernur Jakarta, ia menduduki kursi gubernur sejak 2017 hingga 2022. Sementara Andika Perkasa adalah mantan Panglima TNI yang kini berstatus kader PDI Perjuangan. Puan menegaskan hingga kini belum ada pengumuman dari DPP PDIP terkait siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta maupun provinsi lainnya. Ia juga menegaskan Andika juga berpeluang untuk ditugaskan di daerah lain. Namun menurut Puan, nama Andika belum pernah dibahas dalam forum resmi rapat DPP PDIP. Soal kesiapan Andika, Puan meyakini kader PDIP itu siap jika diminta maju pilkada oleh partai. Wacana pengusungan Anies dan Andika Perkasa mulai dibahas oleh PKB dan PDIP. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya dan PDIP sudah membahas potensi menduetkan Anies dengan Andika Perkasa pada Pilkada Jakarta 2024. Namun, pria yang karib disapa Caimin ini menegaskan bahwa pembicaraan antara kedua partai itu belum memutuskan bahwa Anies dan Andika akan diusung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. Hanya saja mantan calon wakil presiden ini mengakui bahwa PKB memang condong mendukung Anies pada Pilkada Jakarta meskipun belum memutuskan siapa sosok yang akan mendampinginya. Anies dan Andika
menurut kami itu masih wacana yang terlalu absurd, terlalu abstrak, ya. Belum ada satu indikasi pun bahwa duet tersebut akan terwujud. Sementara itu di sisi lain, dalam merumuskan, dalam menentukan paslon yang akan kami ajukan, ya, kami lebih berkonsentrasi pada faktor-faktor internal kami. Ya, kami menyusun siapa yang cocok, siapa yang paling mungkin menang di DKI. Uni Eropa atau UE menabung genderang perang dagang dengan Cina, terutama di sektor mobil listrik. Pasalnya, US secara resmi memberlakukan bea tambahan sementara hingga 38% pada impor mobil listrik Cina. Berikut informasi selengkapnya. Uni Eropa atau UE menabuh genderang perang dagang dengan Cina, terutama di sektor mobil listrik. Pasalnya, US secara resmi memberlakukan bea tambahan sementara hingga 38% pada impor mobil listrik Cina Jumat. Hal ini diumumkan UE Kamis 4 Juli 2024. Pejabat UE menemukan bahwa produsen mobil Cina mendapat keuntungan dari subsidi yang tidak adil. Tarif yang berada di kisaran 17 hingga 38% akan berlaku bersama tarif bea masuk 10%. Pengumuman baru ini diberikan di sela-sela pembicaraan sedang berlangsung antara Brussels dan Beijing untuk mencoba menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan menghindari perang dagang. Secara rinci, UE memberikan tarif 17,4% untuk BYD, 19,9% untuk Geely yang sebelumnya diyakini terkena 20%, dan 37,6% untuk Sage yang sebelumnya akan dikenai tarif 38,1%. Ia menegaskan tarif menjadi berbeda sesuai kerjasama yang ditunjukkan produsen mobil listrik Cina. Jika bekerja sama dengan UE, mereka akan dikenakan tarif sebesar 20,8%, sedangkan yang tidak bekerja sama akan dikenakan bea masuk sebesar 37,6%. Pejabat Cina sebenarnya menentang penyelidikan itu. Tak hanya mobil listrik, ini juga akan dikenakan ke sektor teknologi ramah lingkungan lain, termasuk turbin angin dan panel surya. Menurut Asosiasi Produsen Mobil Eropa, pangsa pasar kendaraan buatan Cina dalam penjualan mobil listrik UE meningkat dari sekitar 3% menjadi lebih dari 20% dalam 3 tahun terakhir. Merek-merek Cina menyumbang sekitar 8% dari pangsa pasar. Mengungkapkan produsen mobil China mendapat keuntungan dari subsidi yang tidak adil. Tarif yang berada di kisaran 17% hingga 38% akan berlaku bersama tarif bea masuk 10%. Pengumuman baru ini diberikan di sela-sela pembicaraan yang sedang berlangsung antara Brussels dan juga Beijing untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Secara rinci, Uni Eropa memberikan tarif 17,4% untuk BYD dan 19,9% untuk Geely dan 37,6% untuk SAIC. Uni Eropa akan mengenakan tarif tambahan hingga 38% pada impor mobil listrik China mulai bulan depan setelah penyelidikan anti-subsidi. Hal ini menjadi sebuah langkah yang berisiko memicu perang dagang sengit. Brussels pada tahun lalu telah membuat marah Beijing dengan meluncurkan penyelidikan untuk membela menghadapi lonjakan impor China yang lebih murah. Kementerian Perdagangan China mengecap keputusan tersebut sebagai perilaku proteksionis terang-terangan. Ada pula perbedaan pendapat di Uni Eropa dengan Jerman, mitra dagang utama China, yang mengatakan bahwa tarif tersebut akan merugikan perusahaan-perusahaan Jerman. Komisi Eropa telah mengusulkan kenaikan tarif sementara untuk produsen China 17,4% untuk pasar utama perusahaan BYD, 20% untuk Geely,
dan 38,1% untuk SAIC. Uni Eropa mengatakan bahwa jumlah tersebut tergantung pada tingkat subsidi negara yang diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Sulit terjual, mobil listrik produksi Cina menumpuk di pelabuhan Eropa. Industri otomotif China telah mengalami revolusi selama dekade terakhir, mulai dari memproduksi mobil tiruan barat hingga membuat mobil yang setara dengan yang terbaik di dunia. Mobil Cina menghadapi kesulitan dalam mencari pembeli di Eropa. Mobil impor, sebagian besar merupakan kendaraan listrik Cina, menumpuk di pelabuhan-pelabuhan Eropa. Beberapa di antaranya menghabiskan waktu hingga 18 bulan di tempat parkir pelabuhan, karena produsen kesulitan untuk mengirimkannya ke jalan masuk rumah masyarakat. Cina dipandang dengan penuh kecurigaan oleh banyak orang barat dan para pembuat mobil di negara tersebut juga terhambat citra bahwa mereka memproduksi tiruan mobil-mobil Eropa yang direstorasi dan ilegal. Setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 yang mengatur batas usia calon gubernur yakni 30 tahun serta wali kota atau bupati minimal 25 tahun, anak bungsu Presiden Joko Widodo jadi rebutan partai politik dalam kontestasi Pilkada Jakarta. PKB dan Partai Gerindra siap tampung Kaesang Pangarep. Berikut informasinya. Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 yang mengatur batas usia calon gubernur yakni 30 tahun serta wali kota atau bupati minimal 25 tahun. Peraturan ini membuka peluang bagi anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju pemilihan gubernur. Kaesang, pengusaha makanan diantaranya Sang Pisang, Ternak Kopi, dan Mangkoku dikabarkan mengincar posisi gubernur Jakarta. PKPU itu ditandatangani oleh Ketua KPU Hashim Asyari pada Senin 1 Juli 2024. Beberapa waktu lalu Kaesang menyatakan bersedia jika dirinya diminta maju menjadi calon gubernur Jakarta untuk Pilkada 2024 jika dirasa pantas. Ya balik lagi, ini kan Indonesia ini negara yang besar ya, kan nggak hanya Jakarta aja. Ya selama emang didukung oleh partai-partai ya nggak masalah juga. Tapi kan yang sebenarnya itu kita nggak hanya cuma punya popularitas, nggak punya hanya elektabilitas, tapi kan yang penting etos kerja nanti buat masyarakat Jakarta itu kan yang lebih penting. Sebelumnya, kabar Kaesang maju di Pilgub Jakarta mencuat usai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono bersanding dengan Kaesang Pangarep pada Rabu 29 Mei 2024. Foto di akun media sosial Instagram pribadi @sufmidasko itu ditambah dengan tulisan calon gubernur DKI Jakarta for Jakarta 2024. Rencana Kaesang maju di Pilkada Jakarta pun mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Ketua PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan Kaesang bakal dipertimbangkan apabila mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak maju pada Pilkada Jakarta 2024. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta Asbiullah Ilyas juga membuka peluang untuk menyandingkan Anies Baswedan dengan Kaesang sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan setelah mendeklarasikan dukungan kepada Anies untuk kembali berlaga membidik kursi orang nomor 1 di Jakarta. Terbuka dengan wakil gubernur siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaesang yang kemarin di media kan tersebar tuh di media bahwa Mas Kaesang mau menjadi wakil Pak Anies kan, kita juga bersedia kalau Mas Kaesang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. PDIP yang mendukung Jokowi sejak di pemilihan Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan Pilpres 2014-2019 memperhitungkan Kaesang sebagai bakal Cagup Jawa Tengah.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa partainya ikut mempertimbangkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Dia pun menanggapi positif hasil survei terakhir Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menempatkan Kaesang di urutan kedua dengan dukungan terbanyak dalam simulasi Top of Mind mengenai kandidat bakal calon gubernur Jawa Tengah. Puan bahkan mengaku tidak mempersoalkan nama Kaesang yang meraih dukungan lebih tinggi dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pada survei tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut Gerindra tak menutup peluang akan mengusung Kaesang di Pilgub Jawa Tengah 2024. Hal ini disampaikan menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menyebut Kaesang memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Tengah. Bisa jadi ya, nama Mas Kaesang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami di Jawa Tengah, demikian juga. Jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada sinyal yang cukup kuat misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Jika jadi dan terpilih menjadi gubernur, maka Kaesang akan menjadi gubernur termuda di Indonesia. Rekor gubernur termuda di Indonesia dipegang Jumi Jola ketika dilantik sebagai gubernur Jambi pada 2016. Mantan aktor yang lahir pada 31 Maret 1980 ini berusia 36 tahun ketika awal menjabat. Sebelum menjadi gubernur, Jumi Jola yang tercatat pernah menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, salah satu kabupaten di Jambi. Gubernur termuda kedua adalah Andi Sudirman Sulaiman yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan sisa masa jabatan 2018 hingga 2023. Andi menjadi gubernur termuda karena dengan usia 38 tahun. Andi yang lahir di Bone 25 September 1983 menggantikan posisi Nurdin Abdullah pada Maret 2022. Nurdin sebelumnya ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menandatangani keputusan Presiden atau Kepres tentang pemindahan ibu kota negara. Karena bagi dia pemindahan ibu kota negara adalah beban bagi Prabowo. Berikut informasi selengkapnya. Nasib pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur penuh tanda tanya setelah Presiden Joko Widodo lengser. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto pasti akan dilantik sebagai kepala negara di DKI Jakarta serta tidak akan menandatangani keputusan Presiden atau Kepres tentang pemindahan ibu kota negara. Menurut Rocky Gerung, bagi Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN merupakan beban karena akan menimbulkan berbagai konsekuensi. Saya kira begitu Prabowo dilantik di Jakarta, pasti dilantiknya, dia nggak akan tanda tangan itu kan. Ya. Karena bagi dia itu ada beban sebetulnya. Betul. Kan konsekuensi dari memindahkan ibu kota itu ke Kepres ada itu segala macam anggaran mesti keluar dari situ, pendidikan baru mesti ada di situ tuh, penyesuaian itu kayak latihan kayak manasik haji gitu kan, karena mesti tahu keadaan di tempat yang baru itu kan. Dan itu juga butuh psikologi baru. Diketahui, Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut terlihat melalui pernyataan Jokowi ketika ditanya wartawan tentang kapan terbitnya Kepres pemindahan ibu kota. Jokowi mengaku belum menandatanganinya dan bisa saja dilakukan Prabowo. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Hingga kini Jakarta masih menyandang ibu kota negara meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN, DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai terbitnya keputusan Presiden tentang pemindahan IKN ke Nusantara.
Jadi saya kira tuh Prabowo akan anggap ya itu ibu kota kita bangun 50 tahun lagi. Jadi pelan-pelan. Dan Jokowi tentu nggak mau ambil risiko karena dia bilang pindahin. Sementara pada akhirnya kemudian Prabowo bilang stop itu. Jadi balik lagi dong. Jadi 2 kepres pemindahan dan oleh Jokowi dan kepres pembatalan pemindahan oleh Pak Prabowo, atau kepres yang sekedar menjadikan pemindahan itu berlangsung secara administratif, tapi secara real nggak dipindahin kan. Bagaimana membayangkan misalnya kedutaan Amerika yang lagi dia bangun mungkin 3 tingkat ke bawah itu tiba-tiba disuruh pindah ke IKN, kan ajaib itu. Jadi tentu dunia internasional juga atau kedutaan-kedutaan utama itu lagi konsolidasi karena bagi mereka semester depan itu mulai lagi ketegangan internasional, soal-soal yang menyangkut persiapan perang dunia ketiga, soal-soal yang menyangkut perlombaan menyimpan energi karena kepentingan untuk dalam negeri. Jadi semua soal itu juga menyibukkan diplomat-diplomat yang ada di Jakarta. Bagaimana kalau mereka diminta supaya 17 Agustus siap-siap dan setelah Oktober siap untuk pindah semua kedutaan, itu juga ngaco itu. Jadi kesulitan kita membaca IKN itu sebagai simbol dari kegagalan Jokowi. Ya, kan jadinya kesannya nggak seperti saya sebut tadi, nggak fair dong ya. Pak Jokowi tahu bahwa beliau tahu bebannya berat karena dalam ternyata juga begitu. Soal transportasi, pengamanan dan sebagainya disinggung ketika soal upacara 17 Agustus ditanya oleh wartawan apakah kepala negara asing juga diundang dalam peringatan itu, dan katanya diundang dan tapi memang kan tidak sederhana soal transportasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau beliau sendiri sudah merasa itu bahwa berat, tapi kenapa kemudian dilempar ke Pak Prabowo? Ini kan ini seperti kesannya jadi tidak bertanggung jawab gitu Pak Jokowi. Kelihatannya memang itu. Jadi perlahan-lahan Jokowi akan geser beban dan tanggung jawab yang harusnya dia buktikan pada Prabowo. Nanti juga mungkin Jokowi akan kasih suruh kepres untuk menghidupkan kembali SMK Pak Prabowo yang mesti hidupin lagi itu, dan kepres untuk membuat ekonomi meroket, maka Prabowo disuruh bikin roket supaya ekonominya ngikut roketnya tuh. Jadi kekonyolan ini yang akan kita lihat sebagai ya Indonesiana itu, cerita-cerita yang kalau dikumpulkan mati ketawa cara Indonesia, gitu ya. Mati ketawa cara Indonesia. Dan sekali lagi ini makin lama makin dekat ke bulan Oktober, dan setelah itu November udah mulai kesibukan pilkada segala macam tuh. Jadi Agustus, September, Oktober itu semua fokusnya ada di daerah tuh, karena partai-partai juga akan masuk ke daerah, nggak ada yang peduli dengan politik nasional. Sementara Jokowi masih berupaya untuk mengatur strategi supaya dia masih ada di dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi kelihatannya ini kayak orang Jokowi ini kayak orang yang ngintil dan nggak dapat apa-apa, tapi tiba-tiba bikin pencitraan bahwa dia masih didengar oleh 82% rakyat. Kan itu kekonyolan itu. Jadi mestinya dari awal Jokowi bilang, saya udah lendak, saya nggak akan lagi campur tangan dalam semua hal. Saya bersiap-siap untuk nyari kardus untuk bawa pulang barang-barang saya ke Solo. Kan itu lebih masuk akal tuh. Supaya Prabowo lega. Jadi Prabowo bisa katakan, oke, kita belum bisa pindahin ibu kota karena tunggu pelantikan saya aja tuh. Kira-kira lebih enak begitu. Tapi Jokowi kan tetap ingin punya mimpi, dan mimpi di siang bolong itu yang isinya adalah halusinasi kan. Orang kalau mimpi di siang bolong itu kepanasan, apalagi itu isinya halusinasi nanti. Kita mesti sebut itu pada Pak Jokowi karena kita nggak tahu lagi bagaimana menerangkan gagasan beliau itu, dan akhirnya macet. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.